Halo sobat para penggemar film, selamat datang di channel Kamera Action, channel yang membahas seputar film beserta info-info yang menarik dari film tersebut. Pada episode kali ini, admin akan membahas film yang berjudul The Oz atau The Is. Film yang diproduksi tahun 2020 ini diarahkan oleh sutradara Belanda keturunan Maluku, Jim Taihutu. Selain sebagai sutradara, Jim Taihutu juga dikenal sebagai musisi, atau lebih tepatnya DJ. Bersama Nils Ronhuis, Jim Taihutu membentuk duo yang dikenal dengan Yellow Claw. Dalam film ini, selain sebagai sutradara, Jim Taihutu juga bertindak sebagai penulis cerita. Meski ada embel-embel inspired by true event atau based on true event, film ini banyak mendapat kritikan di Belanda karena tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sementara di Indonesia, film ini dianggap membuka perspektif baru tentang perang pada masa agresi Belanda antara tahun 1946 sampai 1949. Film ini mengambil latar belakang salah satu peristiwa berdarah dalam sejarah Indonesia, yaitu pembantaian rakyat Sulawesi Selatan oleh Kapten Raymond Westerling, Komandan Pasukan Khusus Belanda atau Depot Speciale Troepen. Cerita utama film ini tentang seorang prajurit Belanda yang tergabung dalam pasukan Westerling dan ketika pulang ke Belanda berusaha untuk hidup normal kembali, sambil memendam keinginan untuk membuat perhitungan dengan Westerling. Sebenarnya sang sutradara, Jim Taihutu, sudah mencantumkan disclaimer bahwa kejadian, dialog, tokoh atau karakter tertentu dalam film ini adalah fiksi semata, hanya untuk keperluan entertainment atau untuk mendramatisasi cerita semata. Bahkan Westerling digambarkan sebagai sosok yang menyukai dunia seni, lebih tepatnya seni suara, sebagai penyanyi opera. Suatu hal yang cukup kontradiktif, bagaimana seorang yang dikenal sangat bengis dan kejam bisa menyukai dunia seni sebagai sebuah dunia yang mengutamakan cita rasa yang lembut. Jadi tidak perlu heran jika pemeran Raymond Westerling lebih mirip dengan Freddie Mercury daripada Westerling. Salah satu yang membuat saya salut dari film ini adalah dua aktor utama yang memerankan Johan dan Westerling. Ketika mereka harus mengucapkan dialog dalam bahasa Indonesia, tidak terdengar sama sekali aksen Belanda atau bulenya. Sudah terdengar seperti aktor lokal. Sekali lagi, ini adalah film fiksi hasil imajinasi sang sutradara yang ditempelkan pada kejadian sejarah, jadi jangan terlalu serius menanggapinya. Bagi Anda penggemar film drama dengan bumbu sejarah, film ini cocok untuk Anda. Sudah siap dengan camilan dan minumannya? Oke, tanpa banyak kata, langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya. Kamera, action! Film dibuka dengan kedatangan tentara Belanda di Indonesia yang baru saja mengumumkan kemerdekaannya. Tampak prajurit Johan de Vries ikut dalam antrian untuk pendataan. Tepat di belakangnya, prajurit Matthias Cohen mengajaknya berkenalan karena tertarik dengan rokok yang dibawa oleh Johan. Setelah pendataan dan mendapatkan perlengkapan standar prajurit, mereka diberangkatkan ke Semarang, tempat penugasan mereka. Di Semarang, para prajurit baru disambut oleh Mayor Penders yang kembali mendoktrin mereka bahwa mereka didatangkan ke Hindia Belanda untuk mengembalikan keadaan seperti masa sebelum kedatangan pasukan Jepang, membawa kedamaian. Karena faktanya setelah kedatangan pasukan Jepang, keadaan di Hindia Belanda makin kacau. Banyak rakyat yang merindukan Belanda untuk kembali ke Hindia Belanda. Kemudian mereka segera berangkat menuju kamp mereka, yang diberi nama Kamp Macan Liar. Di Kamp Macan Liar, mereka langsung mendapat pengarahan tentang aturan-aturan yang berlaku selama berada di kamp, seperti untuk selalu menjaga kebersihan, kapan dan di mana harus membuang sampah, tentang jam makan, jam istirahat, dan jam tidur, sampai di mana tempat buang air kecil dan air besar juga diinformasikan. Malam itu, sambil menunggu jam tidur, Johan mencoba untuk ngobrol dengan petugas penjaga pos pengamatan. Dia mengatakan bahwa selama 3 bulan bertugas di Kamp Macan Liar,
belum pernah sekalipun melihat para pemberontak atau terlibat baku tembak dengan para pemberontak atau tentara Republik Indonesia. Keesokan paginya, Yohan beserta 9 orang rekannya melakukan patroli di wilayah sekitar Kem Macan Liar. Ketika bertemu dengan seorang petani, dengan menggunakan buku pedoman yang dibawanya, Yohan berusaha mendapatkan informasi tentang keberadaan para pemberontak atau gerilyawan di daerah tersebut. Tetapi sang petani mengaku tidak tahu menahu tentang hal itu. Di sebuah kampung, Yohan mengulangi pertanyaan yang sama kepada kepala kampung, tetapi juga nihil hasilnya. Mereka pun sempat beristirahat sejenak sambil menikmati air kelapa segar yang baru dipetik langsung dari pohonnya. Setelah cukup beristirahat, mereka pun melanjutkan patrolinya. Di sebuah bangunan bekas markas pasukan Jepang, Yohan dan rekan-rekannya memutuskan untuk menginap di sana. Keesokan paginya, mereka dikejutkan oleh anak kecil yang memberikan air kelapa kemarin. Dia melaporkan bahwa kampungnya diserang oleh gerombolan orang tak dikenal. Yohan dan rekan-rekannya pun segera menuju ke kampung anak tersebut. Di sana mereka mendapati sang kepala kampung dan beberapa warga lainnya sudah dibunuh dengan cara yang sangat keji. Bahkan Yohan pun sampai muntah-muntah melihat kondisi mayat sang kepala kampung. Suatu hari, saat sedang berpatroli dengan rekan-rekannya, Yohan hampir saja terlibat keributan dengan sisa-sisa tentara Jepang. Ketika itu, Yohan bermaksud membela seorang pribumi yang barang-barang miliknya disita oleh tentara Jepang. Tiba-tiba muncul seorang tentara Belanda dengan mengendarai mobil jeep. Tanpa basa-basi, tentara Belanda tersebut langsung memukul salah seorang tentara Jepang dan menodongkan pistolnya di depan wajah komandan tentara Jepang. Gertakannya berhasil. Tentara Jepang pun meninggalkan tempat tersebut. Begitu juga sang tentara Belanda. Dia pun juga meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan pertanyaan di benak Yohan, siapa sebenarnya tentara Belanda tersebut. Salah seorang rekannya yang sudah cukup lama tinggal di Kem Macan Liar menjelaskan siapa tentara Belanda tersebut. Tentara Belanda tersebut bernama Raymond Westerling, mendapat julukan si Turki karena lahir dan besar di Turki. Sang rekan juga menceritakan perjalanan hidup Westerling mulai dari karir sampai akhirnya ditugaskan di Indonesia. Bahkan di mana Westerling tinggal saat ini juga diceritakan. Hal yang membuat Yohan penasaran. Dalam sebuah kesempatan, Yohan pun pergi keluar camp untuk mencari rumah Westerling. Suatu hari, ketika kembali sedang berpatroli, Yohan dan rekan-rekannya terpaksa harus berjalan kaki menyeberangi sungai, karena jembatan yang ada kondisinya tidak meyakinkan setelah diledakkan oleh para pejuang Indonesia. Saat itulah mereka diserang oleh para pejuang Indonesia. Yohan dan rekan-rekannya jadi semakin panik, karena salah seorang rekan mereka bernama Werner terluka oleh tembakan. Sambil bergerak mundur, mereka menembak membabi buta ke arah pepohonan, karena musuh mereka memang tidak terlihat. Tetapi sayang, nyawa Werner pun tidak tertolong dan mengembuskan nafas terakhirnya. Satu bulan kemudian, mereka berhasil menangkap seorang gerilyawan yang dituduh sebagai bagian dari pasukan yang menembaki mereka di sungai bulan lalu. Gerilyawan tersebut pun langsung mendapat siksaan dari rekan-rekan Yohan. Demi mendapatkan informasi tentang para pejuang Indonesia, sang gerilyawan pun diamankan di sebuah bangunan yang dijaga ketat. Westerling pun datang untuk menginterogasi sang gerilyawan. Yohan yang secara kebetulan belum tidur, diminta tolong oleh Westerling untuk ikut menginterogasi sang gerilyawan. Namun usaha mereka untuk mendapatkan informasi dari sang gerilyawan sia-sia belaka. Sang gerilyawan lebih memilih untuk mati daripada membahayakan teman-teman pejuang Indonesia. Bahkan dia masih sempat meneriakkan Indonesia Merdeka. Suatu hari seorang pribumi datang ke Kem Macan Liar bermaksud mau membocorkan informasi tentang gerilyawan sekaligus meminta bantuan Belanda untuk membebaskan putrinya yang disandera oleh kelompok Gagak Hitam, kelompok gerilyawan yang dikenal kejam.
Namun komandan Kem Macan Liar menolak memberikan bantuan karena lokasinya terlalu jauh masuk wilayah yang dikuasai oleh para pejuang Indonesia. Johan pun mengajak orang pribumi tersebut yang bernama Bakar untuk bertemu dengan Westerling. Barangkali dia bisa membantu. Setelah mendapat informasi dari Bakar, Westerling pun mengajak Johan untuk membantu membebaskan Putri Bakar sekalian menumpas kelompok Gagak Hitam. Jika bersedia, Johan pun diminta datang ke rumah Westerling tengah malam dan tanpa membawa senjata, serta tidak boleh ada yang melihatnya keluar dari Kem Macan Liar. Malam harinya, dengan mengendap-endap, Johan keluar Kem Macan Liar dan langsung pergi ke rumah Westerling. Di rumah Westerling, Johan berkenalan dengan Samuel, orang kepercayaan Westerling. Samuel yang akan menjadi penunjuk jalan ke tempat kelompok Gagak Hitam yang menyandera Putri Bakar. Setelah melumpuhkan 2 orang penjaga, Westerling, Johan, dan Samuel berhasil membebaskan 2 Putri Bakar. Dalam penyerbuan tersebut, Johan berhasil membunuh 1 orang anggota kelompok Gagak Hitam. Itu adalah pembunuhan pertama yang dilakukannya selama menjadi tentara. Westerling pun memberinya hadiah berupa pistol kecil, sebuah pistol yang bisa disembunyikan di mana saja. Suatu hari, Johan diminta Westerling untuk mendampinginya menemui para pemberontak. Johan pun mempertanyakan apa yang dilakukan Westerling. Sambil makan, Westerling pun menyampaikan pandangannya pada Johan. Indonesia adalah negara yang sedang mengalami kekacauan. Masih ada perselisihan antar kelompok antar agama berselisih, antar etnis berselisih, kelompok nasionalis dan komunis juga berselisih. Tinggal dilihat kelompok mana yang menguntungkan Belanda, itu yang didekati dan dibantu. Dengan bantuan sedikit uang, mereka akan mendukung Belanda. Itulah kenapa di sebagian kelompok, Westerling dipanggil sebagai Ratu Adil. Tetapi di akhir pembicaraan mereka, Westerling memberi pesan kepada Johan yang bernada ancaman. Jika pertemuan mereka dengan pemberontak sampai bocor, maka Johan akan dianggap sebagai pengkhianat oleh Westerling, dan dia sendiri yang akan mengeksekusi Johan saat itu juga. Kedekatan Johan dengan Westerling mulai menarik perhatian rekan-rekannya. Salah seorang rekannya bernama Eddie Cullen yang kebetulan mengetahui latar belakang keluarga Johan yang sebenarnya bermaksud menyebar isu negatif untuk memojokkan Johan. Eddie Cullen tahu kalau ayah Johan adalah pentolan Nazi Belanda yang sekarang sedang mendekam di penjara. Tak ingin rahasianya terbongkar, Johan pun langsung menghajar Eddie Cullen. Bahkan hampir saja Johan menikam Eddie Cullen jika tidak dicegah dan dilerai oleh rekan-rekannya yang lain. Suatu malam, Johan mengantar Westerling menghadiri undangan seorang petinggi militer Belanda, Mayer Racker. Mereka membicarakan tentang situasi terkini di republik yang baru seumur jagung ini, mulai dari tewasnya Kapten Seven dan anak buahnya sampai rencana pembentukan satuan komando khusus untuk menghadapi teror dari para pejuang militan Indonesia. Akhirnya Mayer Racker menunjuk Westerling untuk mengepalai satuan komando khusus tersebut dan memberinya kebebasan serta kekuasaan penuh terhadap satuan komando khusus tersebut. Westerling pun langsung gerak cepat dengan merekrut prajurit-prajurit baru untuk menjadi anak buahnya. 2 di antaranya adalah Samuel dan Johan. Mungkin sudah merasa jenuh tinggal di camp tanpa ada aktivitas yang berarti, beberapa rekan Johan pun menyatakan siap untuk bergabung dengan Westerling. Kepada mereka yang terpilih, Westerling pun memberikan pelatihan khusus dan doktrin kesatuan mereka. Sebagai prajurit kesatuan khusus, Johan mendapat tugas pertama yang dilematis. Johan diperintahkan untuk menangkap salah seorang rekannya sendiri, yaitu Charlie Ronhuis. Charlie diduga kuat melakukan aktivitas ilegal, yaitu menjual bahan bakar minyak jenis solar kepada para pemberontak, tetapi tetaplah tugas yang harus dilaksanakan. Dalam sebuah kesempatan saat berdua dengan Samuel, Johan menanyakan perasaan Samuel ketika harus memerangi orang-orang dari bangsanya sendiri.
Jawaban Samuel cukup mengagetkan. Samuel memilih bergabung dengan tentara Belanda karena dia berasal dari luar Jawa dan beragama Kristen. Samuel berasumsi jika nanti Belanda pergi, orang Jawa akan mengejar dirinya yang beragama Kristen. Karena orang Jawa tidak suka dengan orang Kristen, katanya. Sampai akhirnya Westerling mengabarkan kepada Johan dan kawan-kawannya untuk segera menyelesaikan segala urusan mereka di Pulau Jawa. Karena besok mereka akan pergi meninggalkan Pulau Jawa tanpa diketahui akan kembali atau tidak. Keesokan harinya, dengan menunjukkan surat perintahnya, Westerling baru memberitahu anak buahnya tentang tujuan dan misi perjalanan yang akan mereka lakukan. Mereka akan berlayar menuju Sulawesi Selatan untuk membersihkan elemen teroris yang ada di sana. Westerling mengingatkan bahwa ini bukan perjalanan yang menyenangkan, dan bagi yang tidak siap untuk berlumuran darah, silakan mundur sekarang juga. Karena mereka tidak tahu bagaimana kondisi wilayah yang akan mereka tuju, seperti apa musuh yang akan mereka hadapi. Sampai di Sulawesi Selatan, mereka menempati bangunan yang telah kosong. Westerling langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera tidur, karena mereka akan melancarkan operasi jam 4 pagi. Saat fajar akan menyingsing, Westerling dan anak buahnya sudah sampai di sebuah kampung. Mereka segera menyerbu setiap rumah dan membangunkan penghuninya, serta mengumpulkan mereka di sebuah lapangan. Penduduk laki-laki dewasa dipisahkan dengan wanita dan anak-anak. Westerling pun memanggil satu persatu nama yang ada dalam daftar yang sudah dipegangnya. Begitu orang yang namanya dipanggil ada di hadapannya, tanpa basa-basi langsung dieksekusi tembak mati. Pembantaian rakyat Sulawesi Selatan pun dimulai. Johan tampak terkejut dengan cara Westerling dalam menghakimi warga. Dengan berat hati, Johan ikut menguburkan mereka yang telah mati dalam satu liang lahat. Malam harinya, pikiran Johan makin bergejolak. Nuraninya meronta melihat cara Westerling menghakimi rakyat Sulawesi Selatan tanpa menjelaskan apa kesalahan mereka. Johan sempat mempertanyakan hal ini kepada prajurit yang selama ini juga merangkap sebagai pendeta. Tetapi prajurit yang merangkap sebagai pendeta tersebut hanya diam 1000 bahasa. Akhirnya Johan memberanikan diri menanyakan langsung kepada Westerling. Tetapi Westerling balik bertanya, apakah Johan mempunyai cara lain untuk membersihkan teroris? Jika tidak, lebih baik Johan pergi tidur, karena pekerjaan masih banyak. Keesokan paginya, Westerling dan pasukannya kembali melakukan penyisiran ke kampung-kampung. Sama dengan kampung sebelumnya, pasukan Westerling membakar rumah-rumah penduduk kampung yang terduga teroris. Westerling kembali menembak mati orang-orang yang dipanggil namanya. Kali ini, Johan bukan hanya menyaksikan eksekusi, tetapi juga diminta ikut menjadi eksekutor oleh Westerling. Awalnya Johan hendak menolak perintah tersebut, tetapi Westerling memaksanya. Selesai menjadi eksekutor, perasaan Johan makin tidak menentu. Dia mulai mempertanyakan moral dari misinya tersebut. Di sebuah kampung, seperti biasa, selain membakar rumah penduduk kampung, Westerling memanggil sejumlah nama yang diduga sebagai teroris. Salah seorang sempat membantah bahwa nama yang disebut Westerling adalah namanya. Dia merasa telah menjadi korban fitnah dari tetangganya sendiri. Saat Johan berusaha melindungi orang tersebut dan meminta untuk memeriksa terlebih dahulu kebenaran cerita tersebut, dia justru dipopor senapan oleh Eddie Cullen yang memang membenci dirinya. Johan pun dilucuti dan diikat di sebuah pohon kelapa. Di hadapan anak buahnya, Westerling mengatakan bahwa apa yang dilakukan Johan adalah sebuah pengkhianatan, dan itu rupanya sudah mendarah daging dalam keluarganya. Westerling sebenarnya sudah tahu latar belakang keluarga Johan, terutama sang ayah, Johan de Vries senior. Ayah Johan sudah dicap sebagai pengkhianat oleh pemerintah Belanda, karena menjadi pejabat di organisasi teralang di Belanda, yaitu Nazi Belanda. Westerling mengira Johan ingin membersihkan nama baik keluarganya, sehingga dia memberinya kesempatan untuk bergabung dengan menjadi anak buahnya.
Westerling pun menunjukkan foto keluarga Johann bersama kedua orang tuanya yang memakai emblem Nazi di lengan kirinya. Rekan-rekan Johann seolah tak percaya mendapati kenyataan tersebut. Hanya Eddie Cullen yang tampak tersenyum. Westerling pun memberi Johann waktu 15 menit untuk pergi ke kapal yang menunggu di pantai. Jika dalam waktu 15 menit dia berhasil mencapai kapal, maka Johann dipersilakan untuk pergi. Tetapi jika belum sampai 15 menit Johann sudah tertangkap oleh anak buah Westerling, maka tamatlah riwayatnya. Johann pun langsung lari sekuat tenaga menembus hutan untuk menghindari kejaran oleh rekan-rekannya sendiri. Dari tempat persembunyiannya, Johann melihat prajurit yang disuruh Westerling untuk mengejar dirinya. Mereka adalah Eddie Cullen yang memang sangat membenci dirinya, Matthias Cohen sebagai sahabatnya sendiri, dan seorang prajurit lain. Begitu melihat Eddie dan Matthias berpisah, Johann langsung membuntuti Eddie. Dalam sebuah pergumulan, Johann pun berhasil melumpuhkan Eddie. Selanjutnya, satu prajurit lain juga dengan mudah dilumpuhkannya. Tinggal sahabatnya sendiri, Matthias Cohen. Kali ini Johann tidak tega menghabisi sahabatnya sendiri. Akhirnya Johann hanya membuatnya pingsan saja. Setelah melumpuhkan ketiga orang yang mengejarnya, Johann segera menuju kapal yang menunggu di pantai. Tetapi sebelum mencapai kapal, Westerling sudah menunggunya. Karena terkesan dengan usaha Johann, Westerling pun hanya menembak Johann di bagian pinggang dan mengatakan, "Jangan merengek prajurit, itu hanya luka sayatan. Tekan terus bagian lukanya dan engkau akan bisa sampai ke kapal." Westerling pun meninggalkan Johann yang sedang berusaha mencapai kapal. Akhirnya Johann pun bisa pulang kembali ke negeri Belanda. Di negeri Belanda, Johann mencoba untuk mendapatkan kembali pekerjaannya yang sempat dia tinggalkan karena menjadi relawan tentara ke Indonesia. Tetapi keadaan sudah berubah. Johann tidak bisa mendapatkan kembali pekerjaannya. Johann sangat kecewa karena hal ini tidak seperti yang dijanjikan sebelumnya. Johann dan rekan-rekan bersedia menjadi relawan ke Indonesia karena dijanjikan jika kembali mereka bisa mendapatkan pekerjaannya. Tahun-tahun berikutnya, demi menyambung hidup, akhirnya Johann bekerja sebagai karyawan rendahan di sebuah pabrik cat. Suatu hari saat pulang kerja, tanpa sengaja Johann melihat Westerling. Johann diam-diam mengikuti kemana Westerling pergi. Tetapi saat hendak menyeberangi jalan, Johann terhalang oleh sebuah mobil yang melintas, sehingga dia kehilangan jejak Westerling. Johann pun teringat kembali dengan perkataan Westerling yang akan menggeluti dunia musik jika perang telah selesai dan dirinya tidak dibutuhkan lagi. Akhirnya Johann mengunjungi sebuah pertunjukan opera, dan benar saja, di atas panggung tampak Westerling sedang memerankan sebuah lakon sebagai penyanyi opera. Selesai pertunjukan, Westerling pun kembali ke ruang ganti. Saat lampu ruang ganti dinyalakan, barulah Westerling menyadari bahwa Johann sudah menunggunya, sambil menodongkan pistol ke arah Westerling. Ketika ditanya tentang penampilannya di panggung, Johann hanya menjawab, "Lebih baik Westerling jadi tentara saja." Westerling pun tersenyum mendengar jawaban Johann. Tanpa basa-basi lebih lama, Johann pun menembak Westerling di bagian pinggang, seperti saat dia ditembak oleh Westerling. Johann pun mengatakan hal yang sama. "Jangan merengek, itu hanya luka sayatan." Selesai mengucapkan kalimat tersebut, Johann mengarahkan pistol ke mulutnya sendiri dan mengakhiri hidupnya dengan satu tembakan. Sebuah akhir yang tragis. Sekian dulu bedah film kita kali ini. Semoga terhibur dan syukur-syukur ada manfaatnya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Nantikan video-video menarik lainnya hanya di channel Kamera Action.